Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kemal Andreas di Serupa Gulma. Serupa Gulma adalah sebuah aktivitas atau aktivasi yang diinisiasi oleh Seluas Tanah Merah, sebuah agensi di Kota Bandung, dengan harapan kita ini ingin mengumpulkan banyak komunitas independen, komunitas yang berdampak, komunitas yang bermakna, yang memiliki gerakan positif yang langsung ke akar rumput. Amin loh, Luar biasa. amin. Amin. Udah mulai terdengar kan suaranya? Oh, iya. Nah, karena Serupa Gulma itu banyak ngobrolnya dengan komunitas, artinya saya tidak sendiri. Kali ini saya mengajak seseorang yang sudah lama kenal ternyata, dan ini mah teman perjuangan di isu literasi digital dan pelindungan anak. Di sini ada Teh Ratna. Halo Teh Ratna. Halo. Sehat Teh? Hai. Halo semuanya. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Gimana nih sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya ya masih berliterasi digital. Berliterasi digital. Baru aja beberapa hari lalu kita bikin Mama Mingle Fest volume 2. Volume Volume 2. 1 kan Saya hadir ya. dirimu bintangnya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Nggak kerasa. Agustus. Udah 1 tahun ya? Ya. Halo Akbar, waktu begitu. 1 tahun. Oh ya, by the way, Teh Ratna ini dari sebuah organisasi. Oh, organisasi ya namanya? Lembaga atau Sebenarnya kita PT sih, PT. meskipun nggak punya uang ya. Tetap Digital Mama? Digital Mama Indonesia. Digital Digital Mama Mama ID. Digital Mama ID. Sebenarnya brandingnya pengen disebut apa? Digital Mama ID, Digital Mama Indonesia, Digital Mama doang? Digital Mama ID sih brandingnya. Digital Mama ID, oke. Karena takutnya sudah ada Digital Mama di belahan dunia yang lain. Oke. Tapi kita orang tuh suka ketukar-tukar sebenarnya Digital Mama ID itu apa Oke. gitu. Sebenarnya kalau awalnya jenis kelaminnya tuh media. Jenis kelaminnya media. Oke, dia Jadi itu adalah media ya. Oke. Jadi kami adalah media online, jadi Oke. bisa diakses di digitalmama.id. Oke. Tapi kan kalau media zaman sekarang nggak bisa bermedia aja ya, Betul. karena perilaku orang tuh sudah berubah banget. Betul. Jadi kita ada informasi lewat website, Oke. kita juga hadir di media sosial, Yap. dan kita juga akhirnya berkomunitas. Berkomunitas. Betul. Oke. Jadi kita punya komunitas yang namanya Mama Mingle. Mama Mingle. Itulah yang. Usianya sudah berapa tahun berarti? Mama Mingle baru 2 tahun. Berapa tahun ya berarti yang tahun lalu itu ya Mama Mingle. Betul, Luar baru biasa. ini 2 tahun. Oke. Awalnya kan kita nggak punya komunitas sendiri, Oke. kita tuh mendompleng di komunitas-komunitas orang. Oke. Kita mensupport komunitas orang, kita diajakin ini hayu, diajakin itu hayu, Oke. gitu. Sampai akhirnya kayak kita perlu bikin komunitas sendiri supaya ini loh marwah, Aduh, marwah. bener, Aduh, bener. literasinya tuh kerasa. Literasinya Karena kalau kerasa. kita nebeng kan visi misi Visinya jadi ngikut. komunitas beda kan, kita nyisipin Iya, aja. iya, Nah iya. sekarang kayak kita butuh memang yang komunitas kita yang memang untuk literasi, Oke. khususnya literasi digital. Oke. Akhirnya kita bikin pelan-pelan, Aha. nekat sih. Nekat. Iya, saya Nekat harus akhirnya nekat. dimulai dari Mama Mingle Mama Fest Mingle itu. Fest, ya, Akhirnya ya, kita ya. bikin lagi yang kedua. Oke, sekarang udah yang kedua. Berarti kalau komunitas ada orangnya ya? Udah Ya. berapa banyak sekarang Mama Mingle? Baru 200 sih sebenarnya. Allah Akbar, banyak banget 200. Ini mau bikin apa nih? Se-RT itu ya, se-RT. Ini kalau lumayan. dikumpulin di ruangan ini udah sempit, udah nggak cukup. Tapi ya alhamdulillah sih ternyata kita akhirnya ya dikumpulkan Oke. ibu-ibu perempuan-perempuan yang memang pengen belajar. Ah, Kadang-kadang oke. perempuan tuh sering dikumpulkan tapi disuruh belanja kan, Betul. disuruh spending, Spending, terus. konsumtif. Gitu. Iya betul. Nah kita awalnya juga nggak pede. Emang orang mau ya datang suruh belajar Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Ternyata ada. Oh ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Ya Luar udahlah biasa. kita lanjutkan. Nah, Teh Ratna ini di Digital Mama sebagai pengasuh ya? Sebagai Apa kalau istilahnya? jabatannya editor in chief ya, Editor in pemret chief. gitu loh. Pemret ceritanya. Pemret ceritanya. Berarti ada yang megang komunitasnya atau Ya, ada ya lagi? pelan-pelan akhirnya kita membentuk diri sesuai kebutuhan kita. Oke. Kalau awalnya cuma ada redaksi, terus ada social media spesialisnya, sekarang udah ada community development-nya Wih, lah ngeri gitu. banget. Meskipun ya kita tuh timnya separuh di Bandung, separuh di Jakarta. Oh, oke. Siap, Jadi siap, yang community development malah banyak di Jakarta. yang community development-nya malah di sana. Yang megang di Jakarta, Yang tapi yang beraktivitas offline-nya justru banyak Justru di sini. di Bandung. Jadi Oh, dia wow.
merancang dari jauh. Tapi kan setelah ketika kita ngomongin isu digital kan ruang teh udah bukan jadi persoalan kan. Betul. Ya Kita kan? jadi nggak dibatasi oleh oleh- ruang, oleh apa. Aktivitas juga sekarang banyak Bisa di yang mana aja. betul, bisa didigitalkan gitu. Nah, Teh Ratna, aku teh sebenarnya aku juga nggak tahu tiba-tiba Ainun ngasih tahu Kang Kemal nanti kita undang Digital Mama. Lah itu mah temen aku kataku teh. Aku juga pas dihubungin bilang, "Lah, Kang Kemal." Nah, apa namanya tuh? Jadi akhirnya jadi ya udahlah sekalian ngobrol aja teh karena akhir-akhir ini apalagi kita ngomongin media anak, orang tua, perempuan gitu. Aku teh jadi merasa penasaran sih teh terutama beberapa kasus terakhir ini teh yang lagi rame teh Roblox. Yes. Ya lagi rame. Aku nggak tahu nih di teman-teman Mama Mingle rame juga nggak sih gitu Roblox. Nah aku pengen kita mulai dari obrolan itu. Cak Ratna dan teman-teman di Digital Mama ngelihat fenomena Roblox hari ini gimana? Bagaimana ternyata kan si Roblox itu tuh dia game yang banyak dimainkan anak-anak hari ini. Ya. Bahkan teman-teman di Next Generation tuh sekarang lagi bikin kajian teh judulnya tuh Roblox The New Battlefield. Kalau udah jadi kabarin ya. Siap. Nah, tapi kan ini bagian ngobrol juga. Ya. Aku pengen tahu insight-nya dari teman-teman Digital Mama. Roblox itu kita bikin konten soal Roblox dan Oke. itu salah satu yang paling banyak ditonton. Itu udah sampai view-nya tuh 1 juta lebih di Wow. Reels. Waktu itu Oke. kita ngebahas tentang waktu itu ada kasus ini pelecehan seksual Betul. anak di Roblox. Di Roblox Kan. yang orang Kalimantan. Betul, betul. Nah, itu tuh kita ngasih taunya adalah bahwa itu tuh bisa seberbahaya itu ya, Ya, gitu. ya, Tapi ya. kita tuh nggak mau juga langsung a priori kayak Roblox nggak boleh, Oke, nggak kayak oke, gitu. Jadi oke. kita mau ngasih tahu ini bahaya. Tapi kita ngasih tahu yang berbahaya itu adalah chatnya, Oke. ya kan? Oke. Karena saat main Roblox tuh biasanya habis itu chat, terus Oke. ada orang yang berpura-pura jadi orang dewasa. Betul. Kan, terus pindah platform, Oke. ya kan, Oke. ke WhatsApp mungkin Betul. atau ke platform Betul. lain-lain. Disitulah Betul. kemudian terjadi berbagai hal itu. Betul, Nah betul, itu betul. kita, dan konten kita lucunya Hahaha. yang nyerbu tuh anak-anak. Oh iya. Yes, Apa dia bilang tuh? gini, kalau Roblox tutup aja tuh TikTok biar mama nggak bisa main TikTok. Lucu Tuh. banget. Lucu banget. Terus pokoknya kelihatan banget itu ada 2 perbedaan. Jadi kalau orang tua mereka itu langsung bilang stop, pemerintah harus stop, Oke, pemerintah harus blok, ini blok, diblok, blok gitu ya. harus dilarang gitu. Oke. Sementara kalau anak-anak mereka itu aku bisa bahasa Inggris karena main Roblox. Yeah. Ada yang bilang gitu. Terus aku bilang kenapa sih, kan itu ada di filter chatnya Yeah, gitu. betul, Dan betul. akhirnya dari situ komentar anak-anak itu memberi ide untuk bikin konten selanjutnya. Kita bikin parental control di Roblox. Oke. Kita bikin itu rame lagi. Oke. Terus komentarnya datang anak-anak lagi. Yeah. Gini dong mamanya pinter. Gak kayak mamaku, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang gini, ada yang bilang mamaku tuh harus nonton ini mestinya, Iya, bilang iya, gitu. iya, Terus ada iya, juga yang sebelumnya tuh ada yang bilang gini, kayaknya gara-gara konten ini nih aku jadi nggak boleh nonton Roblox gara-gara kayak konten gitu. ini. Karena kita ngasih tahu itu Iya, iya, berbahaya. iya. Disitulah kita tahu bahwa kesenjangan literasi digital antara anak-anak dan Oke. orang tua itu jauh banget. Pengetahuannya, kesenjangan Jauh banget. pengetahuannya. Dan Iya, aku iya. harus akui dari beberapa parental control yang dicoba ya dari Iya, berbagai iya, iya. aplikasi, Roblox tuh cukup rumit loh. Roblox rumit ya? Rumit Betul, karena betul. orang tua harus bikin account kan. Yes. Kalau Netflix katakanlah Betul. ada akun anak, ada orang tua. Akun orang tua. Orang tuanya kan ikut nonton. Betul. Jadi dia familiar. Iya, iya, iya. Roblox orang Orang tua tuanya nggak nggak main. ikut. Jadinya Nah. pas disuruh Gimana step ya? pertama, aduh susah diikutin. Step kedua, aduh susah lagi ditinggalin akhirnya kan. Iya, Gitu. benar, Akhirnya benar. nggak sampai Iya, iya, parental iya. control itu dipasang. Iya, iya, gitu. iya. Padahal itu ada Iya, yang iya, bisa iya. ngatur Bisa itu. diatur ya. Heeh. Tapi aku pengen ini sih Terata. Jadinya pengen ngobrolin yang sesuatu yang lebih fundamental. Roblox kan dia hanya kasus gitu ya. Kalau kita tarik ke sebelumnya, sebelum Roblox ada yang ramai tuh Fortnite. Aku malah nggak tahu. Tapi malah itu. aku tahu ya karena waktu itu kita cerita-cerita yang Iya. wawancara itu kan. Iya, Fortnite. Sama kasusnya. Kalau Fortnite malah ini apa namanya penistaan agama. Oh. Karena sebenarnya Fortnite sama Roblox itu model sistem gamenya sama dia UGC, user generate content. Orang bisa bikin. Ada Roblox Studio kan, orang bisa bikin sendiri. Fortnite pun sama, ada studionya yang orang bisa bikin sendiri.
si Fortnite ini, maksudnya isu ini tuh bukan persoalan gamenya apa. Tapi kalau kita tarik lagi, sebelum Fortnite ada lagi. Jadi menurut kalau Tera ngelihat fenomena ini, sebenarnya tuh basic yang paling mendasar permasalahannya tuh apanya sih? Apakah ini persoalan permainannya, ya, artinya apakah Roblox-nya atau Fortnite-nya, atau ada hal lain sebenarnya yang kemudian ini menjadi semakin rumit lah ya kita sebut. Ada dua hal sih menurutku ya. Pertama, pengembang game atau aplikasi apapun lah sebenarnya. Kalau kita ngomongin anak ya, nggak ada yang benar-benar dibikin untuk anak kan sebenarnya. Kayak YouTube juga awalnya emang apakah secara asli itu untuk anak kan enggak. Tapi karena penggunanya anak, jadi mereka merespon dengan parental control, dengan YouTube gitu dan seterusnya. Kayaknya Roblox juga begitu. Artinya dari sisi pengembang itu tidak secara tidak secara murni itu membuat games untuk anak. Tapi kemudian penggunanya banyak anak-anak. Akhirnya ada ada penyesuaian. Itu persoalan satu. Yang kedua, kayaknya literasi sih. Kayak knowledge orang tua atau knowledge kita sebagai user itu. Rasanya mungkin karena kita sebagai negara yang bukan pengembang kali ya. Maksudnya kita tuh pengguna gitu loh. User ya. Jadi kita tuh kayak punya tanggung jawab untuk mempelajari ini tuh lebih banyak sebenarnya. Tapi nggak nutut gitu. Belum selesai belajarnya kita udah dikasih ini ada ini gitu. Langsung diadopsi gitu. Jadinya ada ya setiap ada hal baru kan kita langsung meresponnya sangat ini kan ya samalah waktu kita ada ojol-ojol dulu kan kita sangat reaktif. Tapi ternyata sekarang kita sangat udah mulai tahu ternyata ini bisa membantu di sini, ternyata ini berbahaya di sini gitu ya, kayak gitu kan. Benar. Kayak knowledge kita tuh tertinggal. Knowledge-nya tertinggal. Menurutku gitu. Karena karena si teknologi game itu atau enggak permainan ataupun enggak hanya game digital secara umum gitu. Mungkin sesuatu yang bukan native-nya kita ya. Kalau aku tangkap tadi yang Ratna sampaikan gitu, bahwa kita mah hanya pasar, konsumtif, dan kalaupun belajar, ya memang belajar dari nol, belum beres yang satu, udah muncul lagi. Udah muncul yang lain. Ini persoalan lebih jadi soal ketika orang tuanya generasi akhir yang analog terus transformasi ke digital, punya digital anak migrant, digital banget, digital native, Gen Alpha ini, jadinya semakin jauh gitu. Sebagai orang tua kita berlomba dengan anak sendiri aja kelimpungan kan. Jadinya kita banyak motong kompas. Jadi kayak nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Akhirnya anak-anak mencari tahu sendiri karena di rumah nggak boleh. Itu yang buat aku itu serem sih. Iya ya. Tapi aku nggak tahu. Kalau dari POV-nya Teratna sebagai orang tua ya, ngelihat, aku nggak tahu, aku belum pernah nanya ini ke ibu saya gitu ya. Ibu kita juga tidak mengenal itu kan. Maksudnya Teratna sebagai seorang ibu hari ini, ataupun mungkin mendengarkan cerita dari teman-teman Mama Mingle yang lain gitu, POV mereka gimana sih ngelihat tentang si perkembangan teknologi hari ini gitu? Apakah mereka tuh apakah emang bener-bener kita ngelihat mereka tuh kan, kalau tadi tuh seakan-akan kita ngejudge gitu ya, orang tua nggak mau belajar, ya kan, seakan-akan gitu ya. Atau sebenarnya ada kalau orang tua yang mau belajar tapi mereka nggak tahu channelingnya di mana gitu. Kalau dari POV Teratna gimana? Ini menarik, pas kemarin Mama Mingle itu ada yang datang tuh ternyata nggak cuma orang tuanya tapi juga anaknya, jadi datang bareng ibu dan anak. Orang tua tuh pengen belajar loh, karena mereka tuh karena ketika ada yang misalnya orang tuanya ada gap knowledge itu, ibu dan anak, orang tua dan anak tuh berantem. Main handphone terus. Padahal anaknya aku ngerjain tugas loh padahal di situ gitu. Akhirnya ini kenapa sih? Gimana sih caranya ngomong ke orang tua gitu. Oh, ternyata ada gap di situ. Tapi orang tua sendiri juga menikmati teknologi kan sebenarnya. Betul. Akhirnya teknologi itu ternyata membantu juga gitu ya. Akhirnya
Ya kalau dari sisi sebagai digital mama ID ya kita menciptakan ruang-ruang belajar itu supaya orang aksesnya dibuka deh, kita belajar tuh belajar bareng gitu. Nah sebagai orang tua aku berpikir bahwa nggak ada cara lain selain ya memang harus belajar gitu. Kalau enggak entah itu anak kita lari sendiri betul. atau minimal kita dianggap nggak asik kan. Ngomongin Kolot ini mama pasti nggak ngerti gitu kan. Itu kan juga bikin baper ya, kita sebagai orang tua tuh udah takut gitu. Terus yang kedua takutnya anak kita tampak baik-baik aja tapi ternyata ada banyak hal yang dia lalui kita nggak tahu karena semua di genggaman dia gitu. Jadi jadi ya harus dibuka sih akses belajar itu. Harus dibuka seluas-luasnya. Suatu hari tiba-tiba anak saya si Bobon, ayah aku pengen jadi ninja. Kan saya sebagai orang tua ya di satu sisi akan mendukung setiap keinginan orang tua ya. Keinginan anak ninja yang gitu dalam pikiran aku kan gitu ya, ninja menghilang gitu ya, gitu ya, ninja. Ternyata maksud dia tuh bukan ninja Jepang, tapi ada YouTuber namanya Ninja. Jadi maksud dia tuh dia pengen kayak YouTuber gitu. Tapi kan karena tadi kita nggak tahu, orang tua nggak tahu gitu mainan anak-anak tuh apa hari ini, sehingga kadang-kadang karena ketidaktahuan itu, betul kata Teh Rana, aku pun kadang shortcut gitu, ngapain sih jadi ninja gitu. Padahal kan maksud dia bukan ninjanya Jepang gitu, tapi dia pengen jadi YouTuber, kreator musik dia tuh gitu. Itu mungkin hal-hal yang memang kadang luput ya dari orang tua. Nah menurut Teh Ratna gitu, sejauh ini tadi kan ada gap di pendidikan atau pengetahuan itu gitu, harus dibuka sejauh-jauhnya. Memang apakah hari ini sekolah atau komunitas nggak punya peran dalam hal ini kalau Teh Ratna ngelihatnya? Kalau apakah nggak punya peran? Harusnya punya ya. Justru itu yang sekarang harus dikedepankan. Aku lupa riset dari mana, tapi katanya orang sekarang gitu ya, orang tua sekarang itu lebih percaya komunitas loh ketimbang influencer. Lebih, iya betul. Karena kalau influencer itu orang sudah tahu ini dibayar nih pasti, ini pasti ada di endorse nih gitu. Tapi kalau komunitas mereka itu mencari referensi. Ini aku ada begini, kalian begini juga enggak, kalian gimana nah gitu. Jadi menurutku si komunitas itu berperan penting dan nah sekolah itu juga penting karena menurutku anak tuh bagaimanapun karisma guru tuh tidak terkalahkan sih. Kalau gurunya bilang ini tidak boleh ya itu anak tuh sampai rumah tuh ingat kata bu guru nggak boleh gitu. Itu peran itu juga penting. Nah artinya apa? PR juga sekolah harus ngikutin. Aku baru tadi siang diwawancara sama Magdalene soal pemerintah Kota Solo yang mau menjadikan Roblox itu ekskul. Gimana pendapatnya? Menarik. Persoalannya Pemkot itu belum ngomong ekskul itu mau ngapain? Apakah mabar? Apakah diajarin untuk develop? Ayo kita bikin game gitu. Atau di Roblox Play-nya gitu ya. Apakah dia cuma mabar doang? Kan kalau mabar doang ya nggak usah ekskul juga. Kita udah bisa sendiri. Bisa gitu. Nah kalau mendevelop gamesnya, misalnya berarti kan tuh ada keterampilan bikin figur, bikin story. Itu kan bagus itu. Nah masalahnya tuh apa karena pemerintah kotanya tidak gen alpha ya atau enggak gitu. Jadi kita bikin ekskul Roblox tapi nggak tahu juga ini mau diapain gitu. Karena sekolah berarti kan punya ya berarti semua orang sih sekarang harus catch up sama yang dikerjain anak-anak kan. Jangan-jangan mau ngatur-ngatur Roblox dia sendiri nggak tahu Roblox apaan kan aneh gitu. Jadi menurutku peran itu bisa efektif gitu kalau mereka juga paham. Memang aware ya. Memang aware. Sekolah yang aware. Komunitas. Nah, komunitas ini minimal jadi bertukar informasi dan referensi itu tadi. Aku begini, apakah kalian juga begini? Semudah kayak kalau kita nyari sekolah kan pasti nanya kanan kiri kan. Nah, komunitas itu kan dipakai untuk nanya-nanya itu, termasuk soal anakku begini. Di kalian gimana? Minimal kayak pengaturan screen time aja. Pasti tuh minta rekomendasi sih. Betul. Kayak anakku tuh cuman boleh di jam-jam ini gitu. Kalau kamu gimana gitu. Dan nggak harus kemudian karena komunitas semua harus sama ya.
Karena value keluarga kan pasti beda-beda. Tapi paling enggak dia punya referensi. Oh, kalau di keluarga kalian tuh bisa begini. Kayaknya di aku cocoknya nggak begini, tapi begini gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi si komunitas itu bisa jadi apa ya, tempat bertukar ya sebenarnya. Betul banget. Paling sering sih ditanyain, udah dievaluasi belum screen time-nya? Ini kayaknya anakku aturannya tadinya cuman hanya boleh setiap Sabtu Minggu, tapi kok anaknya sekarang jadi begini ya gitu. Itu tuh paling sering diobrolin. Iya, benar. Tapi di luar itu kan kadang aku mikir, komunitas tuh ada komunitas pengajian ya. Ya. Sama juga menarik tadi kan ketika kita ngomongin guru anak akan nurut. Tapi kalau komunitas pengajian atau komunitas keagamaan juga sama. Ya kan harusnya dia punya peran yang sama ketika Pak Ustadz, Pak Romo gitu ya menyampaikan sesuatu pasti harus aware gitu. Dan kadang jalur-jalur ini aku nggak tahu hari ini apakah sudah mulai aware gitu. Kan pasti game haram gitu atau enggak? Iya sih. Iya. Karena kan dianggapnya lalai, bikin lalai gitu kan. Nah, ini sesuatu yang tricky juga ketika kita ngomongin di komunitas yang lain gitu. Mungkin kalau kita ngomongin perspektif komunitas digital mama mingle gitu, our next generation gitu, itu kan komunitas juga ya. Mungkin gitu. Tapi komunitas di rumah nih, pengajian, arisan, nah itu malah jadi bubble si ruang-ruang digital. Tapi ini menurut pengalamanku bergaul bersama banyak ini ya, elemen masyarakat ya, termasuk tetangga atau apa gitu. Kadang-kadang obrolan kayak gitu tuh emang tidak usah dibungkus dalam sesuatu yang formal dan rumit. Ngobrol aja biasa sambil ibu-ibu tuh kalau di tempat aku tuh kadang kita suka makan bareng atau pergi bareng, itu nanti pada ngobrol. Atau karena anak-anaknya. Jadi misalnya, Mbak ini anak-anak pengen main Roblox bareng jam segini boleh nggak? Kayak gitu. Oh boleh, terus akhirnya kan jadi ngobrol. Boleh nggak? Karena kan biasanya kita minta izin dulu siapa tahu loh. Oh boleh soalnya besok libur. Biasanya mainnya di jam apa atau apa gitu. Jadi ngobrol. Jadi udah kalau kayak di rumahku Sabtu Minggu udah deh. Mereka tuh udah kumpul. Jadi mereka main Roblox mabar tapi ngumpul gitu loh. Oh jadi bareng-bareng gitu. Karena settingannya beda-beda. Kayak anakku nggak bisa chattingnya. Chattingnya aku disable tuh. Jadi dia nggak bisa chat. Jadi instruksinya ya harus langsung kan, dia nggak bisa voice chat. Terus karena mereka ngobrol, kedengeran tuh teman-temannya pada apa. Terus ternyata ada satu yang join temen sekolah di voice chat. Terus kan aku nggak kenal nih siapa. Kita pertanyain siapa itu, ini teman siapa, teman aku. Jadi ngobrol ini nanti kita tinggal ngobrol sama orang tuanya kan kayak tadi ini loh main ini ini soalnya kenal kok gini gitu. Jadi obrolan itu tuh mengalir aja. Kayak menurutku itu harus masuk di kegiatan kita sehari-hari. Iya sih, benar juga, benar. Karena kalau kalau kayak komunitas yang tidak mungkin ini bukan obrolan sehari-hari mereka, malah akhirnya tuh jadi kayak aduh apalagi nih apalagi nih ya. Gitu kan. Kayak apalagi nih. Tapi kalau udah masuk obrolan sehari-hari kayaknya bisa ya sebenarnya. Iya sih, dibungkus dengan sesuatu yang lebih ringan ya, yang sesuatu karena kan itu permainan ya sebenarnya ya. Kayak dulu zaman saya main kelereng, iya kan, main layangan gitu, cuman ya teknologinya baru aja sebenarnya masalahnya gitu. Zaman dulu juga nggak akan ada forum membicarakan anak layangan. Bener. Ini bikin hitam aja kan. Iya. Tapi sekarang dulu saya sempat dilarang-larang main layangan karena berlebihan. Sama kan? Iya. Semua intinya semuanya begitu sih. Begitu karena berlebihan. Iya sih betul teh. Nah tadi menarik ketika main bareng ngumpul terus ada voice chat yang nyala. Iya. Kan? Di aturan Roblox kalau Teh Ratna perhatiin voice chat itu bisa nyala kalau kita store ID. Nah iya betul. Jadi kalau anak-anak bisa voice chat nyala itu ID siapa? Nah itu kita bikin tuh kontennya. Gara-gara ini CEO Roblox tuh kan katanya mau menjadikan Roblox tuh dating apps juga kan. Oh iya benar kemarin ya. Nah untuk pengguna di atas usia 21. Jadi kan ada ID ini kan verifikasi ya. ID. Nah itu ternyata memang ada kasus
ini kolom komentar lagi nih. ID-nya diverifikasi oleh pembantunya. Minta tolong anak-anak Mbak kita. minta tolong dong, pembantu ya bantuin pasti Iya, ya, pasti terus nggak dia kan kan nothing tulus. dan mungkin nggak ada komunikasi juga ya, maksudnya bisa jadi karena dia dilarang orang tuanya, jadi dia minta orang lain gitu. Jadinya ya itu yang mengaktifasi ya orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa. Ada kasus kakaknya. Kenapa? Alasannya ngegangguin. Iya. Main sendiri. Dan gitu bagi ya? si kakaknya itu kan gak ada konsekuensi apa-apa, kayak ngasih kartu. Nanti balikin ya, jangan hilang. Bagi dia kan konsekuensinya kartunya dipinjam sebentar balik lagi bagi si kakaknya. Iya. Tapi bagi si anak kan konsekuensinya jadi panjang. Ketika udah diaktifasi voice chat, berarti dia bisa ngobrol sama orang lain. Betul. Yang itu teh kita nggak tahu siapa dia gitu di sana. Iya. Sehingga pertanyaan saya, seberapa besar sebenarnya peran orang tua nih dalam mendampingi si anak ini saat menggunakan gadget, bahkan apapun ya, nonton atau apa. Besar gitu. banget sih, besar banget. Jadi parental control terbaik kan sebenarnya ngobrol ya. Kadang kita kehadirannya udah di settingnya udah di begini-begini, dia kan bisa ngobrol sama temennya. Dia bisa tetap menghijack sistem itu. Betul. Apalagi Gen Alpha kayaknya aku nggak tahu lah kecerdasan mereka tuh gimana. Tapi mereka bisa menguasai device tanpa kita ajarin. Betul. Jadi nggak bisa kita kalau nggak ngomong. Betul. Ketika aku memasang parental control, aku harus jelasin. Harus dikasih tahu ya. Iya, karena dia lihat punya temanku bisa chat, kenapa aku enggak? Iya. Sebelumnya aku merasa aman karena dia belum bisa baca tulis. Sekarang kan udah bisa. Jadi kenapa ini nggak bisa? Aku punya aku kok nggak ada gitu. Dia bisa nanya ke temen kan sebenarnya. Iya. Terus aku bilang, ini ibu tidak pasang sampai kamu cukup usia, baru ibu pasang. Kalau enggak. Memang kenapa? Karena kalau tidak diatur akan bisa ada orang lain yang bisa masuk ke ruang bermain kamu, tapi kamu nggak tahu itu siapa. Dia bisa pura-pura jadi orang lain. Selama itu nggak bisa, selama kamu belum mampu mengatasi itu, di disable dulu. Terus ada satu hal sih yang paling kritikal. Anak itu kalau di aku, handphone itu bukan milik dia. Itu milik ibu. Betul. Kamu pinjam. Oh, jadi harusnya pinjam ya konsepnya, minjem. Konsepnya pinjam. Karena kalau itu sudah milik dia merasa aku berhak ngatur. Karena konsep kepemilikan tadi ya. Ini punya aku, bisa diapain aja. Gitu. Loh, anak zaman sekarang tuh kalau disuruh milih aja dia bilang, ini aja, kalau ibu nyuruh aku milih, ibu jangan ikut milih gitu. Itu aku yang milih gitu. Jadi handphone juga gitu. Ini punya ibu, aku pinjamkan. Jadi aturannya aturan ibu. Aturan ibu dan bapak. Kalau kamu mau pakai, kalau kamu nggak mau nggak usah. Gitu. Jadi emang harus ada komunikasi juga ya. Ya, kadang-kadang karena orang tua merasa mampu membelikan gadget, ya udah selesai. Padahal ketika kita ngasih gadget kan kayak ngasih pisau. Iya, benar. Jadi kan harus ada omongan tuh. Betul. Jadi aku bilang, kenapa Bu ini punya TikTok, nggak bisa, Ibu nggak akan kasih karena TikTok tuh untuk 13 tahun. Betul. Terus ini boleh, Roblox boleh karena itu kan aku pernah nanya. 13 tahun. Roblox ini umur berapa sih sebenarnya? Roblox 13 tahun. Nanya kamu kan waktu itu. Roblox tuh 12 tahun, tapi di dalamnya kan ada game semua umur ternyata. Betul. Ternyata ya udahlah, berarti kalau semua umur tapi hanya boleh mainan itu bisa diatur di parental control. Bisa ya, bisa di kayak whitelist gitu ya. Game-game apa aja yang bisa dimainkan. Terus siapa yang boleh siapa yang bisa meng-add dia bisa main sama siapa aja. Dia harus friends dulu atau sama siapa aja. Itu juga bisa diatur. Makanya dia kadang-kadang nggak bisa nih. Ya udah, kalau nggak mau balikin. Tapi karena memang harus dikomunikasikan ya, Teh. Betul. Karena kalau menurut Teten ya, kalau misalnya cuman parental control atau kids mode gitu, menurut itu aja efektif nggak? Nggak. Dia bisa mengubah setting itu. Dia bisa mengubah setting itu atau dia pakai device orang lain. Yang salah. I see. Dia tahu neneknya, Terus anak zaman sekarang tuh komunikasinya pintar loh. Dia tahu temennya ada device 2 atau 3 di mana. Aku boleh nggak pinjam yang itu?
Jadi nggak bisa. Itu kalau nggak digituin dia punya cara lain lah untuk menerobos. Jadi, menerobos segala batasan. Karena prinsipnya parental control tuh dia harus dijelaskan. Kenapa ibu pasang parental control? Kenapa harus ada begini? Oke. Iya. Kalau enggak. Terus tergantung anaknya juga ya. Kan ada anak yang diem tapi taunya ngulik di belakang. Iya, taunya di belakang udah bikin Roblox apa gitu ya. Benar. Gitu. Jadi harus deh diomongin. Harus diobrolin. Tapi bagi orang tua yang nggak punya waktu, misalnya, udah larang aja deh, blok aja gitu, gimana menurut Tata? Ya itu kembali ke ini sendiri ya. Cuman orang tua nggak punya waktu tuh gimana ya? Aduh, Gak relate ya? Gak relate apa gimana sih? Agak fana ya. Orang tua nggak punya waktu tuh agak-agak gimana? Karena mau nggak mau yang bisa kita berikan tuh ya waktu. Meskipun kita sibuk banget, pasti ada saat dimana kita harus mengatur itu semua lah, harus diomongin. Paling nggak kita perlu men-set up itu semua. Kalau di keluarga saya itu bagi peran. Kalau kita mau nurutin nggak ada waktu memang betul. Tapi kalau kita bagi ini suami istri gitu ya, paling nggak ada yang incas lah. Betul. Kan berdua, jadi ya nggak bisa semuanya diserahkan ke ibu atau semuanya ke bapak gitu. Kadang-kadang tuh bapak dihadapkan untuk nih diaduin ke papa ya. Kalau kamu nggak nurut sama mama, nanti ke papa. Jadi kan kayak gitu jadi, ya. Jadi apa? Good cop, bad cop. Nah, enggak sih, itu memang harus mau nggak mau maksain. Harus. Ya. Sehingga bukan lagi persoalan udah blok aja nggak boleh gitu, tapi lebih ke pengaturan berarti ya. Ketika kita ngomong blok aja, anak akan bilang iya mungkin. Untuk anak yang penurut dia akan oke. Tapi kan kita nggak tahu setelah oke tuh dia ngapain ya? Apa yang akan terjadi? Apa nggak serem? Benar. Malah dia jadi berbohong ya. Betul. Nonton Adolescence kan? Iya betul lah. Sedih banget nggak? Anak kita kayak baik-baik aja di kamar, nggak kemana-mana. Taunya dia bisa gitu loh. Karena kita nggak bisa. Iya ya. Iya. Padahal kamarnya itu di samping kamar orang tua. Kamar di samping orang tua. Dan secara fisik orang tua tuh tahu ada di situ lah, aman. Terus dibikin senyaman mungkin, supaya betah. Gitu, betah. Padahal kepalanya entah kemana. Iya, gitu. Ternyata dia kan kepalanya diisi oleh berbagai hal yang nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau dulu kata guru kita bersama Bu Santi gitu ya, betul. Kita jangan pernah membiarkan anak kita belajar ini dan itu dari orang lain katanya. Betul. Orang lain itu gadget, televisi, film gitu ya. Dan banyak banget yang kita pasti taunya lebih telat daripada anak. Tapi nggak apa-apa, aku suka nanya. Terus itu gimana? Coba itu gimana? Cara mainnya gimana? Atau itu apa? Supaya ya obrolan itu terbangun. Kadang dia yang lebih tahu, kadang ya banyak dia yang lebih tahu sih. Kadang Roblox juga taunya dia dulu. Kan kalau Teh Ratna mah kalau aku pikir spesial ya, orang tuanya mau nanya gitu. Gimana dengan orang tua yang merasa dirinya gaptek gitu atau kurang paham? Apa sih yang harus mereka lakukan? Belajar sih. Aku bingung kalau kayak gitu karena nggak ada yang nggak ada yang tiba-tiba orang langsung bisa sebenarnya. Pasti harus dipelajari. Dan dalam proses belajar kadang kala kita dimulai belajar tuh karena kita udah ada kejadian sesuatu atau apa, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan ada progres gitu. Kita ngapain nih setelah ini? Nggak ada, emang mau nggak mau kita harus belajar. Kalau di digital mah kita bilang kita itu melewati era ini itu dengan penuh kecemasan, takut ini, takut itu, takut anak kita begini, takut kita begitu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting setelah cemas kita ngapain? Kalau setelah cemas kita tetap cemas doang ya capek lah. Tapi setelah cemas kita cari tahu, kita belajar gitu. Kayak di rumah tuh suami aku gaptek sekali. Serius. Kalau di rumah orang mungkin yang gaptek ibunya, mungkin di rumahku tuh bapaknya. Tapi dia gamer dulunya. Gimana? Dulu gamer kan, tapi gaptek. Gamer yang ya pada umumnya lah sepak bola, udah itu doang gitu. Tapi nggak ada. Tapi coba dia di lainnya dia gaptek tuh. Tapi kalau aku sudah tahu kan aku pasti sharing ke dia dong. Gitu. Sharing, terus misalnya aturan nih, udah gini ya.
jangan dianulir. Betul. Kadang-kadang tuh betul, gitu betul, karena betul. Yang satu kasihan, Betul, yang satu betul. itu gitu-gitulah. Betul. Tadi tuh aku sharing ke orang tua soal bagaimana mereka memanfaatkan bukan media sosial untuk marketing. Nah itu sama alasannya teh gaptek. Terus aku tanya, emang Bu kenapa sih ibu teh bet gaptek, kata aku teh. Apa sih yang menjadi alasan ibu teh gaptek? Salah satunya adalah takut salah. Nah, takut salah. Terus aku tanya, emang kesalahan apa, dosa apa, kata aku teh, yang paling besar ketika ibu-ibu menggunakan gadget? Jawabannya adalah kehapus data. Itu lucu, kehapus data kataku teh. Terus berapa orang di sini? Terus dari 30 orang tadi tuh, kalau nggak salah, yang ngacung cuma 3 orang. Jadi nggak banyak amat sebenarnya. Tapi semuanya punya ketakutan yang sama. Tapi yang pernah kejadian tuh cuma 3 orang. Terus aku nanya, ibu berapa kali pernah kehapus data? Yang kehapus data itu 3 kali. 3 kali. Kenapa bisa? Ya dia ada satu pop up. Jadi dia pernah satu kondisi ada pop up next. Terus aku bilang gini, ibu kayaknya ibu bukan gaptek deh, ibu nggak baca deh. Iya kan? Terus aku nanya, ibu emang baca nggak bagian atasnya apa? Kan itu tuh ada kalimat ya. Apakah Anda akan menghapus atau apa gitu ya? Kan ibu pencet itu tuh. Iya, lupa lagi. Ibu-ibu tuh buru-buru. Yes. Ibu-ibu tuh buru-buru karena saking banyak isi kepalanya, terus habis ini mau ngapain, habis ini mau ini tuh akhirnya yang penting cepet aja. Yang penting cepet akhirnya gitu. Akhirnya ketakutan si gaptek itu teh terjadi atau menyebar ke seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia. Ya, karena itu faktornya ketakutan. Iya. Tapi iya sih bener kalau dilihat-lihat nggak gaptek amat. Ibuku umur 73 di bisa rumah. Posting story bisa kan. WhatsApp. Bisa. Terus di rumah juga nontonnya YouTube kok sekarang. Iya. Maksudku bisa loh dipelajarin gitu. Bener. Jadi tinggal sebenarnya dia mau belajar atau enggak ya sebenarnya, memaksakan. Kita memang harus namanya belajar tuh pasti ada perlu waktu, perlu tenaga. Tapi kan sebenarnya ketika kita sebagai orang tua belajar tuh kan sebenarnya bukan buat kita doang ya, buat anak juga dan seterusnya. Jadi kayaknya emang harus disempetin. Betul. Makanya kalau nggak sempet oke lah nggak sempet. Tapi kan kayak Mama Mingle gitu ya, kita bikin acara gitu. Itu kan sebenarnya untuk memudahkan. Memudahkan nih. Ya udah kita datang di sesi itu kita dengarkan, itu kan nanti ilmunya udah bisa diterapkan bener, kayak gitulah. Iya sih. Karena mungkin dia malu atau apa. Betul. Maka komunitas kayak Mama Mingle itu kan orang jadi terbuka. Makanya pas tadi aku ngomong, ibu ini kita rahasia aja ya di ruangan ini semua. Jadi gak perlu takut gitu. Kalau pernah melakukan kesalahan di dunia digital, maksudnya di gadget, ya gak apa-apa. Keluar dari sini gak apa-apa, kita belajar bersama aja. Betul, malu. Kadang ya itu sih kan kadang ibu tuh emang dituntut sempurna sih. Jadi kalau ibunya salah tuh kayaknya itu dia. Gak boleh ya? Gak boleh salah gitu. Ada tekanan itu ya Teh? Ada banget. Gak usah gitu ya. Anak kurus dikit yang ditanyain kan ibu, kenapa kurusan? Neneknya pasti yang ibunya dong. Betul. Jadi ada pressure ke ibu itu bahwa kamu tuh harus jadi ibu yang baik, yang sempurna. Gak usah gitu deh. Anaknya catering aja pasti tanya, emang ibunya nggak masak? Iya. Kayak gitu. Jadi ketika ibu melakukan kesalahan tuh dia pasti takut gitu. Takut ini nanti gimana nih gitu. Ya begitulah. Sebenarnya kan kalau kita lihat tadi balik sedikit ke kekhawatiran ya, kita ada di masa kata Ratna tadi, kita ada di masa kekhawatiran kan ya sebenarnya. Setiap orang tuh khawatir. Tapi kalau menurut aku setiap zaman kayaknya ada kekhawatiran itu. Betul. Ya kan? Zaman dulu mungkin aku nggak tahu, seingat aku zaman aku kecil ada istilahnya konsep robot gedek gitu. Karena nggak ada teknologi tapi ada ketakutan yang lain gitu ya. Betul. Hari ini jadi setiap zaman itu ada ketakutan. Nah, tapi hari ini terutama menurut Teh Ratna gitu, tantangan terbesarnya akhirnya apa sih yang harus yang dihadapi sama orang tua itu, menghadapi semua ketakutan. Karena ketakutan ada di semua zaman gitu. Kok sekarang ketakutannya jadi semuanya serba cepat ya?
Cepet banget loh. Setiap hari tuh ada banyak hal baru yang tercipta. Jadi kayak kita belum selesai mempelajari ini, apalagi nih gitu. Kita baru literasi digital kita kemarin tuh sampai di hoax aja misalnya. Kita hoax ini itu. Sekarang hoaxnya AI. Gimana? Coba terakhir Bu Sri, Menteri yang statement padahal itu AI kan? Betul. Yang ngomong apa gitu sehingga orang-orang beban negara ya. Udah. Meskipun udah diklarifikasi tetap aja orang masih percaya si AI itu. Betul, itu. Jadi banyak hal baru lebih cepat, semuanya serba lebih cepat, lebih jadi masif gitu loh. Orang tuh kayaknya membuat segala sesuatu akhirnya karena cepat dan banyak kita juga jadi buru-burunya secara kesiapan kita ya. Iya. Gitu. Makanya korban-korban penipuan, scam, phishing dan sebagainya betul, banyak. Karena cepat itu ya. Cepat dan kita jadi serba terburu-buru, asal klik, panik, akhirnya gitu. Kemarin tuh yang terakhir ini, aku belanja lewat TikTok Shop. Tokonya legit, maksudnya itu toko besar. Terus PO, barangnya PO, tiba-tiba aku dikontak lewat WhatsApp. Dia kasih mengeluarkan data pesananmu di toko ini, namanya barangnya ini, dia tahu nomor handphoneku, berarti kan data kepegang semua ya. Terus dia bilang, mohon maaf ini ada salah pengiriman, jadi gini-gini intinya. Aku pertama masih, ada apa nih gitu. Karena aku nggak terus-terusan ada di TikTok, aku berpikir mungkin dia menghubungiku karena aku tidak respon di TikTok. Tapi ternyata lama-lama dia minta aku mentransfer. Ini aku langsung ini udah mulai. Tapi aku membayangkan ini kalau kena orang lain, ini pasti ada yang kena nih, karena sangat ternyata terpapar dengan berbagai informasi soal penipuan online. Terus, kalau yang lain? Iya betul. Aku komplain ke tokonya. Gimana caranya semua data ada dipegang sama dia? Gitu. Iya Kak, kami minta maaf dan nggak ada respon yang bertanggung jawab sih sebenarnya. Maksudnya, ya kami minta maaf bukan dari pihak kami. Ya udah kan. Cuci tangan. Tapi kan dia bisa tahu nomor handphone, bisa tahu dari mana coba. Bener. Sampai detail nama barang yang dipesan tuh apa dia bener tahu gitu. Jadi misalnya itu kena orang lain, mereka pasti percaya karena semua datanya itu sangat cocok. Apalagi dia ya itu tadi social engineering ya. Masuknya ke situ ya, orang-orang jadi gitu cepat panik terus. Betul, itu dikasih waktu. Kebetulan waktu itu aku lagi mau meeting terus aku bilang nanti ya udah kasih aja tuh linknya kalau udah ada nanti aku follow up. Nggak bisa Kak, ini harus ditransfer. Kalau nggak nanti tidak ini linknya terburu-buru. Link dan QR code-nya hanya berlaku 2 menit. Apaan? Terus aku bilang 2 menit ya udah kalau gitu lupakan. Tapi nanti uang Kakak hangus ya udah nggak apa-apa. Diikhlaskan. Iya, kan udah nggak make sense ya. Tapi kan orang jadi dipaksa berpikir dalam waktu 2 menit. Oke. Nah, ini menarik sih Teh. Artinya kan si orang tua hari ini tuh ada di sesuatu yang dia tuh tidak terbiasa dengan kecepatan hari ini. Tapi sebenarnya di generasi Alpha, di generasi Z, bahkan ya di Alpha Z gitu, mereka tuh udah terbiasa kan dengan yang sangat cepat. Jadi kayak udah ini habit kita udah bisa berpikir dengan tenang dalam kondisi cepat. Nah, berarti kan harus ada kayak link ya, kerjasama gitu, kolaborasi nih dari dua generasi ini. Betul. Gimana caranya nih Teh Ratna melihat? Kalau aku membaca, menyamakan ritme itu di membaca. Jadi kami Ikro. Iya. Jadi kita tetap punya waktu baca bareng. Sebelum tidur itu kita baca buku fisik ya. Baca buku fisik. Karena itu untuk membuat dia lebih. Kami masih punya kartu member perpustakaan. Nice. Karena lihat deh, aku tuh sempet sebel sama anakku. Dia jadi nggak sabar. Iya. Karena semuanya harus cepat, serba ini akhirnya nggak bisa nih.
pernah dicobain coba kamu nonton film yang panjang. Jadi jangan yang pendek-pendek. Jangan kan dracin. Betul. Dia tuh nontonnya YouTube Kids. Oh, YouTube Kids. YouTube Kids itu tapi tetap aja kayak emang si kreatornya mungkin udah tahu ya, orang habitnya nonton berapa menit. Jadi cuma 10 menit. Iya. Diajak nonton yang 1 jam gitu dia udah lama ini gitu. Betul. Jadi pakai baca. Oh, baca. Jadi satu hari itu diusahakan sebelum tidur dia ambil buku baca. Baca bareng. Oh, nice. Kadang aku masih bacain meskipun dia udah bisa baca. Aku yang bacain. Wow, keren. Supaya kecepatannya tuh enggak timpang, enggak terlalu timpang. Jadi calm down sama-sama, memperlambat yang ini ngikutin gitu ya. Wow, nice. Sebelumnya aku tuh sempat kayak lost tuh gadget tuh dulu kita aku merasa nggak apa-apa setiap hari, tapi kita mengatur konten apa yang kamu tonton, gitu. Tapi lama-lama nggak bisa, Kenapa? Ada aja yang ngompol karena dia terlalu asik, jadi dia tahan tuh. Dia ngompol. Sampai gitu kan bisa di pause ya sebenarnya. Akhirnya, ini udah nggak benar. Akhirnya kita setting ulang. Oke. Sabtu Minggu hanya untuk Sabtu weekend. Minggu. Jadi kadang mulainya Jumat tapi full sore. Full Sabtu Minggu atau tetap ada jamnya? Full sore. Tapi kan aku ya bertaktik dong. Kita ajak aja dia pergi, kita ajak dia main. Gimana caranya itu? Nice. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya pasti akan sepanjang 2 hari itu akan lost aja gitu ya. Jadi kadang aku cari kegiatan. Oke. Nah, bagusnya di rumah tuh ada teman-teman sebaya, itu mereka main. Bagusnya gitu. Iya. Gitu. Jadi ya emang harus berstrategi. Kadang kan orang tua tuh strateginya CBS teh. Apa tuh? Cul budak sih anteng. Yang penting anteng tidak mengganggu. Orang tua Sabtu Minggu capek. Iya, tapi sebenarnya ya anak-anak tuh juga bosan loh pakai gadget terus. Karena aku lihat betul. Kita lagi apa terus, Bu mau nggak main sama aku gitu. Bener banget. Aku di tengah-tengah lagi ngerjain tuh kayak. Betul. Ayah main yuk, mobil-mobilan yuk. Ya kan? Iya bener. Kita punya main kartu tuh kuartet. Ya udah deh, nggak apa-apa. Akhirnya begitu gitu. Karena sebenarnya dia juga bosan loh, capek juga kan matanya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya akhirnya gitu apa yang menjadi pesan utama sih Teh dari Digital Mama gitu ya untuk orang tua di era digital ini sebenarnya poin utama yang pengen disampaikan gitu. Poin utamanya kita mau ngajak orang untuk belajar bareng-bareng. Jadi kita tidak memposisikan sebagai kita tuh lebih tahu loh dari kamu. Enggak, orang persoalan kita sama gitu. Jadi yang ada adalah kita belajar bareng. Karena kita belajar bareng, kadang saya juga nggak tahu jawabannya. Ketika ada tuh kemarin juga yang nanya, ini kena scam Shopee Pay Later apa segala macam. Kita nggak selalu tahu jawabannya. Tapi paling bisa berprihatin aja. Iya. Kayak normatif aja gitu, tapi kita menyediakan ruang belajar bareng-bareng. Ada di kita ada WhatsApp group, kita bikin konten, kita bikin macam-macam tuh sebenarnya ya untuk membuka akses belajar gitu. Kita tuh kalau ngomongin akses belajar seolah-olah tuh Indonesia mah semua udah pegang handphone, udah kena internet, tapi ternyata enggak loh. Kita geser sedikit, kemarin kita bikin acara di Cililin tuh beda banget. Cililin. Padahal deket ya dari 30 kilo. Deket ya? banget. Kita bikin pelatihan untuk UMKM sebenarnya waktu itu. Banyak yang nggak bisa ngisi G-form. Wow. Sinyal ada tapi ya? Sinyalnya ada tapi nggak ada wifi ya. Jadi mereka pakai data. Yang mana itu mahal ya. Jadi ada yang harian, ada yang mingguan, yang kayak gitu-gitu. Tapi mereka udah pegang smartphone. Mereka pegang. Meskipun ada yang kayak pegang tuh berdua. Nah ini handphonenya pegang tapi emailnya punya anak kayak gitu loh. Jadi pas aktivasi ini, waduh emailnya apa ya, passwordnya soalnya anak gitu kayak gitu-gitu. Nah itu sih, jadi kita selalu mencari cara gimana caranya ibu-ibu ini, orang tua ini bisa belajar dengan akses yang lebih baik gitu, dan effortnya tuh serendah-rendahnya deh gitu. Entah itu lebih murah atau kita tuh jadi ada beberapa program Mama Mingle Fest tuh sebenarnya untuk ibu-ibu yang lebih
kota lah, urban di kota. Nanti kita punya program yang namanya Digital Queen, tuh kita justru membawa teman-teman yang sudah melek digital, kita ngajarin ibu-ibu di pinggir yuk. Nah, kita pilotnya di Cililin itu. Ntar ikut ya. Ayo, serius. Iya bener-bener. Jadi kita tuh lagi nyoba kemarin. Kita untuk ibu-ibu yang ada di rural itu nggak bisa kita bikin pelatihan. Ayo kita ke Bandung. Ongkosnya gede banget. Itu kita bikin gara-gara Mama Mingle Fest yang pertama yang dirimu itu ada yang dari Garut loh. Wow. Iya. Yang itu. Wow. Dia DM, saya dapat slot nggak? Karena saya harus pesen travel. Berarti kan dia udah spend untuk travel kan. Kebayang nggak kalau misalnya itu ada HTM-nya? Kan bisa jadi dia nggak jadi. Ibu-ibuku tuh pelit loh buat diri sendiri. Iya, bener. Mending kalau untuk anak jor-joran, kalau bisa tuh uangnya kurang diminjem gitu. Ya. Tapi kalau untuk diri sendiri, aduh segini mah mending. Mikir banyak. Gitu. Jadi, nah terus waktu di situ juga banyak beberapa dari Cililin juga, karena tim kita ada yang rumahnya di sana. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bikin dong di Cililin karena yang kayak gini ini nggak ada gitu. Padahal deket ya. Cililin tuh ya. Pas kita jangan salah, pas kita bikin pelatihan di sana, ibu-ibu tuh tidak semudah itu datang. Dia keluar tuh harus izin suami. Oh, harus izin. Satu. Kalau izin suami ini nggak dapat nggak datang. Kedua, dia akan nanya, boleh bawa anak nggak? Kalau jawabannya adalah nggak boleh, mereka bisa jadi nggak jadi datang karena anakku mah 2, anakku 3. Yang kita lakukan, kita buka tempat bermain di acara pelatihan itu. Bawa Bu, nanti ada yang ngasuh. Jadi defaultnya Digital Mama, setiap kita kegiatan kita selalu ada ruang untuk aktivitas bermain. untuk anak-anak. Karena kalau nggak gitu ibu-ibu nggak jadi belajar. Iya, benar. Gimana caranya deh? Betul. Jadi ruang buat belajar ya. Nah, kalau seandainya ada satu hal yang bisa langsung diterapin sama orang tua atau pendengar secara umum, apa itu kira-kira? Apa ya? Dalam hal apa nih? Dalam hal literasi digital, pemantauan anak. Kerjasama sama anak di dunia digital. Kita tuh percaya golden rule aja sih. Golden rule. Pertama, kasih tahu anak bahwa ketika dia pegang gadget itu, yang dia hadapi itu sebenarnya bukan device, tapi orang. Ketika dia main Roblox, yang dihadapi itu orang yang megang device. Jadi cara berbicara, cara berkomunikasi itu harus baik. Karena kalau kita jahat, ada yang sakit hati. Ada orang yang sakit hati. Yang kedua, apa yang baik ketika kita berbahasa langsung itu juga baik meskipun tidak kelihatan. Kalau kita jahat juga sama gitu. Dan yang terakhir adalah kita tuh ngobrol. Itu utama sih. Ngobrol. Sama anak tuh kita harus ngobrol, nggak bisa sih kalau nggak. Bahwa dunia ini berubah, dunia ini hal baru lahir setiap hari. Kita harus pastikan bahwa anak itu tahu bahwa orang tuanya ada loh. Kamu kalau sedih atau marah atau kecewa saat kamu main apapun sama temenmu di internet itu, kamu bisa cerita sama ibu, tetap bisa cerita, ibu di sini, ibu dengarkan. Jadi dia punya safe space. Orang tua akan kita jadi safe space-nya lah gitu. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi kamu balik ke ibu gitu. Itu tuh loh kayak drakor yang tuh? Yang When Life Gives You Tangerine yang bapaknya selalu bilang, kalau kamu di sana nggak happy, ada bapak ya di sini, kayak gitu loh. Jadi apapun deh, kamu boleh balik aja. Dunia mau gimana, ada kita gitu ada ya, ada kita, ibu, ada bapak gitu. Jangan kamu anggap sendiri aja. Kita di sini. Mungkin kita nggak semua tahu yang kamu omongin sama temenmu. Tapi di sini, kita di sini, kamu boleh ngomong kapan aja. Lah pada berkaca-kaca, ibunya kayak gitu nggak? Cuman ini kalau ngomong kayaknya banget ya. Prakteknya tuh belum kamu tuh ya main handphone terus. Anaknya udah gini. Gimana mau ngomong? Ternyata nggak kerasa
Ainun udah nyolek-nyolek dari tadi, udah 54 menit. Iya loh. Gak kerasa. Tapi satu pertanyaan lagi. Tadi kan banyak ya digital mama kegiatannya, ada Mama Queen, Mama Mingle, ada Mama Mingle Fest, Mama ada Mingle Digital Fest, Queen. Digital Queen. Gimana caranya publik bisa lebih tahu aktivitas yang dikerjain sama digital mama? Follow Digital Mama ID, asik. @Digital Mama ID. Itu Instagram. Digital Mama ID. Ada di Instagram, ada di TikTok. TikTok sama Digital Mama.id. Oke. Aku mau promo YouTube tapi nggak ada isinya, jadi udah di situ aja. Ada aktivitas yang lagi dikerjain nggak? Karena kemarin baru aja selesai, jadi kita sekarang mau istirahat dulu sambil nyari modalnya dulu ya. Oh, nyari modalnya ini ya kayak tulisan di belakangnya. Non-profit tapi butuh duit. So true. Tolong funding yang nonton nih. Kayak gitu ya. Oke, Teratna, terima kasih. Luar terima biasa kasih. sekali. Banyak insight selama kurang lebih 1 jam. Aku banyak merindingnya. Maksudnya karena kita ada di generasi yang sama, kita orang tua gitu, dan benar juga ya gitu, ini yang perlu kita lakukan gitu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat. Menurut aku pasti banyak bermanfaat. Amin. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi awal silaturahmi. Bukan awal sebenarnya, kita udah sering silaturahmi, tapi mudah-mudahan ini menjadi memperkuat kolaborasi kita, silaturahmi setuju. kita. Juga sama teman-teman kalau mau kolaborasi tadi Digital Mama, silakan di-follow, di DM, mau konsul juga boleh lah ya. Boleh. Boleh ya, nanti ngobrol-ngobrol aja dulu. Kalau aku nggak bisa jawabnya, aku tanya dia. Aduh. Nanti di-forward gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Teratna. Sama-sama, aku terima kasih juga Siap. sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Saya pamit undur diri, saya Kemal Andreas, ada Teratna dari Digital Mama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you semuanya. Pas loh. Ngeri ya? Saya sudah ngobrol banyak orang kali ini. Hari ini